jumpa lagi dengan aku Tania. Nggak terasa ya, semalaman itu berlalu begitu saja. Hari pertama aku dikontrakan lagi setelah sekian lamanya aku mudik ke rumah. 1 mingguan teman-teman ya, aku tuh mudik dari Klaten ke Wonosobo. Jadi ini hari pertama aku kembali ke kontrakan. Jadinya aku hari ini mau beres total. Semalam itu aku sampai di kontrakan jam 12 malam. Sampai di rumah itu baru buka pintu sudah dibikin tensi aku naik tinggi, berantakan di mana-mana, kotor di mana-mana teman-teman. Memang ya habis aku tinggal 1 mingguan itu sudah dibersihkan sama adik aku teman-teman. Cuma ada keponakan-keponakan aku yang main di sini kan. Ada Akila, Vino, Vano, Siva dan si Kenzo juga kan. Mereka itu di sini nonton TV gitu kan teman-teman. Terus bikin minuman, mainan itu nggak diberesin lagi. Jadinya berantakan di mana-mana bikin aku tuh kesel dan langsung emosi juga ya. Cuma aku tahan-tahan, aku langsung sapu aja. Setelah itu aku langsung tidur dulu teman-teman sampai paginya gitu aku baru beres rumah. Baru sampai rumah itu, rumah berantakan tuh bikin mood jadi hancur teman-teman ya. Aku tipikal orang itu yang nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya sampai di rumah itu paling nggak itu bersih ya. Makanya aku tuh sebelum pergi itu pasti beresin rumah ya. Soalnya aku tuh paham banget ya siapa aku. Aku tuh orangnya paling nggak bisa capek-capean lihat rumah berantakan gitu, paling nggak bisa teman. Makanya aku tuh sebelum pergi itu pasti aku rapikan dulu, aku sapu-sapu dulu biar pergi itu rumah sudah rapi ya. Nanti sampai di rumah tuh paling tinggal sapu-sapu aja gitu kan teman-teman. Itu enggak ya, itu mainan di mana-mana, gelas di mana-mana tuh, lihat ya bekas bikin minumannya mereka itu belum dicuci juga. Terus itu mainan di mana-mana, aduh kertas di mana-mana, itu bikin aku tuh sedikit tensinya naik teman-teman. Jadi badan sudah capek, lemes, lesu, masih harus beresin rumah ya teman-teman. Meskipun capek banget ya, aku tipikal orang yang nggak bisa lihat lantai itu kotor ya teman-teman. Makanya tetap aku sapu, aku bersihkan dulu, baru aku istirahat. Yang penting itu jalan kaki itu kakinya enak ya, nggak nyerempet-nyerempet pasir atau batu atau mainan. Itu sudah cukup ya, baru aku bisa istirahat. Baru deh paginya itu bangun tidur, mandi, langsung aja beberes rumah semuanya. Dari nyapu, ngepel, terus bersihin meja dan semuanya teman-teman ya. Termasuk laundry aku juga ya teman-teman. Tapi untuk laundrynya itu semuanya dikerjain Pak suami. Jadi aku bersih-bersih rumah, Pak suami tugasnya nyuciin laundry ya, tanpa aku suruh, dia sendiri yang kerjain. Alhamdulillah ya punya suami yang bisa diajak kerja sama. Karena dia paham banget ya, aku tuh orangnya paling tensian kalau lihat rumah itu berantakan. Kalau dia udah lihat aku tuh ngedumel tuh, dia jaga jarak dulu ya, jangan sampai nambah-nambah masalah bikin aku tambah emosi. Makanya dia itu pinter ya, langsung aja dia itu bantuin aku ngurusin laundry. Jadinya aku fokus beberes rumah. Aku juga belum masak nasi, belum ngapa-ngapain. Jadi aku tuh bangun tidur, mandi, langsung aja beberes rumah. Sebenarnya itu aku mau ke Klaten teman-teman ya, mau ngambil mobil Avanza yang kemarin itu disewa sama saudara aku ya, sudah selesai dari tadi pagi jam 7-an ya. Cuma karena aku tuh capek, aku bangun agak siang gitu ya teman-teman. Terus aku mandi, beberes rumah dulu. Karena mobilnya juga belum ada jadwal, makanya kita santai aja yang ngambil mobilnya nanti agak sorean saja. Itu ya, Pak suami itu sudah ronde keberapa dia nyuci. Pokoknya bagi tugas teman-teman ya, aku tuh fokus beresin rumah ya. Ini yang atas mesin cuci itu juga banyak sekali debu dan kotorannya teman-teman. Terus itu ya sampah-sampahnya. Dan di situ itu biasanya aku biasa naruh tas aku teman-teman ya, kalau mau pergi itu biar cepet aja ya ngambil tasnya. Ada beberapa tas yang aku taruh di situ. Di sisi lain aku tuh belum punya rak tas teman-teman ya, jadinya aku tuh orangnya memang nggak suka ribet. Pokoknya kalau pergi itu pengennya yang cepet gitu ya, sat-sat aja, tinggal mau pakai tas yang mana. Jadinya aku taruh aja di situ ya, itu aku lap-lap, aku bersihkan debunya biar tas aku juga bersih ya teman-teman dari debu. Semalam itu di sini tuh banyak sekali ya semut-semut yang sudah mati karena habis dikasih itu ya kapur ajaib sama adik aku teman-teman. Makanya sudah pada mati itu semutnya, langsung aja aku bersihin. Memang ya aku tuh tipikal orang yang nggak bisa baru pulang pergi gitu lihat rumah berantakan teman-teman ya, seperti itu langsung mood itu hancur ya, langsung aja kayak jadi emosian, terus kayak
kayak orang gila mungkin ya, ngomel-ngomel nggak jelas ya. Itu karena apa ya, aku tuh terbiasa meskipun rumah nggak bagus itu paling nggak itu rapi dan bersih teman-teman ya. Makanya ini keponakan aku tuh nggak ada yang berani ke sini ya. Mereka itu pada sembunyi di rumahnya adik aku. Aku pun nggak WA, nggak telepon juga, nggak nyuruh mereka ke sini teman-teman ya. Mereka sampai sore sampai mau pulang itu mereka tuh nggak ada yang berani ke sini. Ya begitulah ya, mereka tuh paham banget kalau aku sudah marah, ngomel soal kebersihan ya seperti itu. Pokoknya aku tuh selalu mengasih mereka ini ya, kasih tahu kalau habis main tuh diberesin, jangan cuma pas ada aku aja. Nah ini kan aku sudah sampai di rumah berantakan ya, pasti mereka tuh paham ya kalau aku lagi marah itu ya seperti itu. Takut semua ya mereka itu. Ya sudah ya, aku tuh kalau lagi ya seperti itu, namanya baru pulang pergi ya, capek banget di jalan, seharian full itu di jalan. Terus sampai rumah itu lihat berantakan sana sini tuh ya pasti moodnya langsung jadi tambah kacau ya teman-teman ya. Ada yang sama nggak kayak aku tuh meskipun capek ya tetap aku bersihin teman-teman ya, meskipun cuma aku sapu, aku ini apa namanya, kebas-kebas aja itu pasti teman-teman ya, nggak aku biarkan kotor sampai semalaman tuh enggak ya. Soalnya ya gitu, nggak bisa aku tuh teman-teman, pokoknya harus disapu ya minimal itu. Meskipun nggak boleh, aku tuh tetap aku sapu, aku taruh aja di pojokan, paginya baru aku angkat sampahnya. Ini tuh aku sudah pakai baju panjang, celana panjang, tinggal pakai jilbab ya, rencana mau pulang. Tapi aku tadi tuh nanya ke Pak suami, jadi pulang apa enggak, bilangnya dia santai gitu. Terus soalnya masih ada langsiran juga kan, dia sama temennya jam 12-an nanti. Jadinya ya sudah, katanya sore hari. Ya jadinya aku santai aja beberes rumah. Terus habis ini tuh aku langsung ngepel dan kita makan. Nanti rencananya kita mau beli soto ya, aku tuh pengen soto, nggak tahu jual apa enggak. Sembari kita beres rumah, bagi tugas tetap ya Pak suami itu pantau HP-nya, siapa tahu masih ada order aja karena masih cukup rame teman-teman ya untuk rental mobil dan motornya. Ini tuh ramenya malah setelah ini ya, setelah lebaran baru rame lagi teman-teman ya. Kemarin tuh pas lebaran itu sepi banget ya untuk rental mobil motornya. Ini H+2 itu malah banyak sekali yang WhatsApp untuk booking motor dan mobil. Karena haus banget kan, aku tuh beli es dawet dulu ya teman-teman di jalan ya. Ini ada yang lewat, langsung aja aku beli dua. Satu plastiknya itu 5 ribuan teman-teman ya. Langsung aja kita minum. Lumayan kan, bisa menunda rasa lapar kita pagi hari. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, ini tuh kejar tayang banget, laundrynya menumpuk. Untungnya panasnya itu cukup menggelegar ya, insya Allah hari ini kering semuanya. Selesai beberes semuanya, aku lap-lap. Ini bagian kamar juga ya, terakhir di tempat biasa aku dandan. Setelah aku lap-lap dengan kanebo, langsung aja mau aku sapu semuanya dari kamar, terus area depan kamar dan area depan teman-temannya biar bersih, baru deh kita nanti pel. Tadi aku juga ganti spray teman-teman ya, karena kan sudah cukup lama ya, 2 mingguan mungkin ya itu belum aku ganti. Ini karena habis aku tinggal semingguan, langsung aja aku ganti spraynya biar seger juga ya, enak dipandang mata. Kenapa ya rumah itu tuh meskipun ada barang-barangnya, tapi kalau nggak ada orangnya itu apa ya, semakin kotor dan barangnya itu gampang rusak gitu loh teman-teman. Padahal ya kalau ada orangnya itu juga nggak diapa-apain barang-barangnya, tapi pas kosong nggak ada orang itu barangnya kayak gampang berdebuan, gampang lapuk. Kenapa ya kayak gitu teman-teman ya, itu juga banyak semutnya juga. Jadi di lantai itu tuh banyak lubang yang itu ya, keluar semutnya, terus banyak pasirnya tuh loh teman-teman. Kenapa ya? Padahal itu ya kalau ada orangnya nggak ada. Pas nggak ada orangnya, semutnya pada keluar ya, jalan-jalan di sini. Bisa teman-teman lihat ya, itu banyak sekali kertas-kertas yang dimainkan mungkin sama si Vano ya teman-teman, karena dia tuh lagi seneng-senengnya nulis ya gitu ya. Sobek kertas sana sini, nggak dibuang di tempat sampah langsung. Tapi teman-teman, ponakan aku tuh kalau ada aku tuh dia rajin semua ya, tapi kalau pas nggak ada aku tuh mereka ya kayak gitu seenaknya gitu loh. Tapi pas ada aku main di sini, ada aku, mereka tuh habis makan dicuci, terus habis main diberesin. Pokoknya disiplin dan rajin ya, karena dia tuh paham banget siapa aku ya. Aku tuh orangnya paling disiplin soal kebersihan.
Ya mungkin karena sama ibunya nggak terlalu tegas ya soal kebersihan, makanya dibiarkan aja itu, makanya mereka nggak disiplin lagi ya. Saat itu si Vano kesini ya, kenapa kok nggak pada kesini? Pada takut sama Bude, takut dimarahin habis bikin berantakan. Aku tuh sebenarnya kesel ya, tapi ketawa juga ya lihat bocil-bocil itu pada polosnya, lugunya gitu loh. Bisa takut juga gitu loh. Sampai seharian tuh mereka nggak ada yang berani kesini, nggak ada yang nongol. Padahal tuh kemarin dia WA ya, Bude kapan sampai ke Jogja? Aku beliin martabak. Tahu aku ngomel kan, aku bikin story kan, aku bikin story tuh aku cuma nulis sampai kontrakan tensiku malah tinggi. Itu mereka semua paham ya kalau aku tuh emosi soal rumah yang berantakan. Langsung aja ya selesai beberes rumah, selesai menjemur pakaian karena aku nggak masak kan. Jadinya ini aku beli aja nasi padang depan rumah, murah meriahnya cuma 10 ribuan saja, bikin kenyang. Aku belinya nasi lele dan Pak suami itu nasi ayam. Jangan lupa ya es tehnya, gorengannya biar tambah enak dan kenyang juga. Selamat makan teman-teman. Buat kalian yang belum makan, mari makan. Ini videonya aku bikin siang hari teman-teman, ini sekitar jam 11-an kita baru makan dan sarapan. Sebetulnya aku tuh tipikal orang yang nggak bisa sarapan pagi teman-teman. Jadi kalau makan itu memang ya jam segini ya, jam 11 itu aku baru makan ya. Terus Pak suami itu semenjak tahu aku kalau makan siang ya dia itu mengikuti aku teman-teman ya. Tapi kalau aku masak pagi pasti dia juga makan. Tapi karena aku belum masak, nggak ada makanan di rumah, jadinya dia itu ngikutin aku aja ya, nggak banyak protes, nggak banyak request. Pokoknya kalau makan ya makan, kalau enggak ya enggak. Pokoknya semuanya itu dilakukan berdua saja ya, dinikmati dan dijalani berdua. Lagian cuma berdua ya, kalau aku tuh ngerasa lapar misalnya nggak keburu gitu ya kayak gini ya, langsung aja beli makan di warung, langsung aja kita makan. Kalau nunggu masak itu aku pun juga capek ya teman-teman, capek. Terus sudah siang juga, pasar pun sudah banyak yang sudah habis ya barang-barangnya, apalagi ini masih momen lebaran ya, takutnya juga pada tutup. Makanya aku nggak masak aja, emang sudah niat nggak masak, pengennya jajan aja karena kan juga nanti kita mau pulang. Jadinya enak ya teman-teman, rumah sudah beres, habis ini kita baru pulang ke Klaten ya, nanti agak sorean, nunggu agak nggak panas dulu baru kita pulang. Jadinya ninggalin rumah itu sudah kondisinya bersih, nanti malam sampai di kontrakan lagi itu tinggal istirahat aja ya, nggak perlu beberes rumah lagi. Meskipun rumah kontrakan tuh nggak bagus, nggak yang mewah gitu kan, tapi kalau bersih, rapi, itu enak ya teman-teman. Jadinya aku tuh setiap hari emang bersih-bersih ya, jadi nggak yang menumpuk gitu kotorannya. Beberes setiap hari itu lebih enteng ya pekerjaannya dibanding harus menumpuk-numpuk pekerjaan. Nyuci piring pun tuh aku setiap habis makan aku cuci teman-teman ya. Kalaupun aku capek banget itu paling sore hari atau malam hari itu aku pasti aku cuci ya. Jangan sampai semalaman itu ada piring kotor ataupun gelas kotor yang ada di meja atau di tempat cucian, itu bikin kayak nyamuk, terus kecoa itu banyak ya teman-teman. Apalagi kontrakan aku ini kan sudah lembab ya, sudah banyak kecoa. Kalau kita jorok itu akan semakin nambah kecoa lagi ya. Dan aku tuh orangnya juga risih kalau misalnya ada bau kayak sampah gitu ya teman-teman, makanya itu pasti aku cuci malam hari ya untuk kayak piring kotor, gelas kotor. Tapi kalau sampah itu bagiannya Pak suami yang buang. Buat teman-teman yang lagi habis mudik, gimana nih rumahnya? Apakah masih rapi atau berantakan atau gimana nih rumahnya? Apakah sama kayak aku rumahnya berantakan? Pasti iya ya. Rumah itu kalau kosong malah kayak kotor teman-teman. Kayak ini ya, depan kamarku tuh kan pakai karpet ya teman-teman, itu tuh kayak menggelembung gitu loh, karena mungkin nggak pernah diinjak, nggak pernah disapu, kayak mengering gitu loh, karpetnya menggelembung. Jadinya tadi tuh langsung aja aku pel, itu kembali lagi ya, lemes lagi karpetnya. Nggak menggelembung lagi. Ya sudah ya, pokoknya ini cerita waktu habis lebaran. Pokoknya ya seperti itu ya, soal kebersihan, soal rumah kontrakan yang habis ditinggal mudik. Sudah selesai ya soal beberesnya.
Besok itu kalau aku ada waktu tinggal aku buka koper ya, masih ada beberapa pakaian yang belum aku beresin ke kamar. Besok ya bergantian aja, kalau misalnya nggak capek nanti aku beresin ke lemari lagi. Alhamdulillah ya, selesai makan, sudah kenyang dan waktunya istirahat. Habis ini tuh aku langsung aja ke kamar mau ngedit video, karena kebetulan itu video aku sudah menumpuk yang belum aku edit. Beginilah ya kalau hidup di rantau itu cuma berdua kan, ya jadinya santai aja, makan seadanya. Kalau nggak sempet masak ya kita jajan, kalau nggak sempet jajan ya masak sendiri di rumah. Yang penting itu punya pasangan yang saling pengertian dan saling memahami. Jadinya itu nggak saling menekan, nggak saling menuntut. Selesai makannya langsung aja mau aku buang sampah-sampahnya. Sekarang itu jam 12 teman-teman ya, aku langsung aja istirahat di kamar karena nggak jadi pulang kan agak sorean, aku mau istirahat dulu di kamar sambil ngedit. Nggak taunya ya sudah sampai aja di rumahku teman-teman ya, daerah rumah aku. Tadi itu aku pulang naik kereta KRL Jogja Solo yang jam 4.15. Ini aku sudah sampai di stasiun dekat rumahku teman-teman ya, tinggal jalan kaki aja ke rumah. Itu ya ada keponakan aku 4, si Vino, Vano, Akila, dan si Siva. Kemarin itu mereka kesini sama adik aku teman-teman ya. Waktu adik aku pulang ke Jogja mereka semua ikut karena masih libur sekolah. Sebenarnya itu mereka masih libur ya sampai hari Selasa, tapi ini udah aku ajak pulang aja, takutnya besok itu nggak ada yang nganter. Karena aku hari ini tuh pulang karena mau ngambil mobil teman-teman, jadi di tempat saudara aku udah selesai kan mereka sewa. Langsung aja kita mau nyebrang ke seberang ya teman-teman, karena rumah aku itu nggak jauh ya dari stasiun ini, tinggal jalan kaki aja. Tadi itu selama di kereta itu kita semua berdiri teman-teman ya. Karena seperti yang kalian tahu kan, Jogja itu lagi viral banget ya soal kereta KRL yang menumpuk sekali penumpangnya. Dan langsung aja ya ini aku masuk ke gang buat ini ya ke rumah aku, karena cukup jalan kaki aja 3 menit sampai ke rumah. Cerah banget ya hari ini tuh, nggak hujan, panas terik, dan ini ya cuaca di kampung halaman aku teman-teman ya, dan itu ya depan sana itu rumah aku. Seperti biasa ya, rumah aku itu depannya itu pasti dipakai ibu-ibu pada berkumpul ya, mereka saling bertukar pikiran, bercerita. Pokoknya seru ya, bikin rame juga. Sudah sampai rumah ya, aku mau istirahat dulu. See you next video, bye.